Safira. Di video kali ini kita akan membahas satu semester tentang Bahasa dan Sastra Indonesia untuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Sastra Indonesia. Disimak ya videonya. Yang pertama, yang pertama kita ngebahas tentang deskripsi benda. Si benda ini yang pertama ada pengertian kata benda, lalu yang kedua itu ada karakteristik kata benda tersebut, lalu yang ketiga mereka itu ngebahas tentang kata benda konkret dan deskripsinya itu seperti apa, lalu yang keempat itu kata benda abstrak serta deskripsinya itu. Yang terakhir atau yang kelima yaitu perbedaan kata benda yang konkret dengan kata benda yang abstrak. Itu seperti apa? Next, yang kedua. Nah, yang kedua ini kita ngebahas tentang identifikasi diri. Kelompok 2 ini ngebahas tentang bagaimana sih menuliskan nama diri. Lalu yang kedua itu menjelaskan tentang bagaimana menuliskan nama keluarga serta gelar kekerabatan seperti apa. Lalu yang ketiga karakteristik nama diri dan nama keluarga. Lalu yang keempat itu menjelaskan tentang bagaimana menuliskan nama teman sejawat atau teman dekat dengan status sosialnya. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita akan ngebahas tentang kalimat sapaan. Berisi tentang ciri-ciri kalimat sapaan. Lalu yang kedua itu ada contoh-contoh kalimat sapaan. Lalu yang ketiga kalimat sapaan untuk teman sebaya. Lalu yang terakhir adalah kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Next, yang keempat. Nah, bab 4 ini kita ngebahas tentang dialog, prolog, serta epilog. Nah, tentang apa aja sih di dalamnya? Bab ini tuh lumayan singkat karena ngebahas tentang pengertian dialog, pengertian prolog, serta pengertian epilog. Lalu yang kedua itu contoh-contoh pada dialog, prolog, serta epilognya. Next, yang kelima. Oke, yang kelima ini kita ngebahas tentang jenis-jenis membaca seperti membaca petunjuk. Lalu di dalamnya itu terdapat tentang pengertian membaca. Lalu yang kedua yaitu syarat-syarat membaca yang baik. Lalu yang ketiga yaitu jenis-jenis serta contoh. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang definisi petunjuk. Lalu yang kelima yaitu wacana atau teks untuk membaca petunjuk. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana sih tata cara membaca yang baik dan benar. Next, yang keenam. Nah, kelompok 6 ini belajar tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks yang di dalamnya terdapat tentang pengertian puisi dan prosa. Lalu membahas tentang karakteristik puisi dan prosa. Lalu yang ketiga yaitu membahas tentang bagaimana sih tata cara membaca puisi dan prosa yang baik dan benar. Terakhir yaitu bagaimana tata cara untuk membaca teks seperti itu. Next, yang ketujuh. Yang ketujuh itu kita ngebahas tentang bagaimana cara menulis huruf tegak dan bersambung. Next, yang ke-8 kita ngebahas tentang ringkasan, tentang definisi ringkasan. Lalu yang kedua yaitu perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Lalu yang ketiga yaitu langkah-langkah menyusun ringkasan serta contoh ringkasan fiksi dan non-fiksi. Next, yang ke-9. Kesembilan kita ngebahas tentang parafrase. Nah, di dalamnya terdapat bagaimana sih cara kita membuat sebuah parafrase tersebut. Next, ke-10.
atau bab 10 menjelaskan tentang surat resmi dan surat pribadi, yang di dalamnya terdapat tata cara bagaimana sih penulisan surat resmi dan surat pribadi yang baik dan benar. Next, ke 11. Nah, 11 ini yang bahas tentang formulir dan kwitansi, yang di dalamnya terdapat apa sih yang dimaksud dengan formulir seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan tentang kwitansi. Lalu yang ketiga itu ragam bentuk formulir dan kwitansi. Lalu yang terakhir ialah contoh pengisian formulir dan kwitansi. Seperti itu. Next, terakhir yang ke-12. Nah, yang terakhir kita ngebahas tentang naskah berpidato, yang di dalamnya terdapat pengertian dari pidato. Lalu yang kedua yaitu ngebahas tentang tujuan dari pidato tersebut. Lalu yang ketiga menjelaskan tentang langkah-langkah membuat pidato. Lalu yang terakhir yaitu contoh pembuatan atau naskah pidatonya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.